Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari Imam Syafi'i di masjid sedang ngajar ngaji. Biasanya beliau ngajar fikih. Kemudian saking bagusnya pengajaran beliau diintip sama gurunya Imam Malik. Diintip Malik bin Anas. Beliau ngintip. Kemudian ditulis di tembok masjid atau tiang masjid itu apa? Kalimatnya. Imam Syafi'i tahu ada gurunya, tapi beliau menghormati gurunya terus saja mengajar. Ditulislah di situ. Gurunya sedang melihat beliau, kemudian mengajar. Gurunya menulis, man aroda bi'ilmil fikhi fa'alaihi bisyafi'i. Setelah selesai ngajar, beliau lihat ke arah gurunya dicari. Lah mana guru saya? Nggak ada. Tetapi ada tulisan di situ. Man aroda bi'ilmil fikhi fa'alaihi bisyafi'i. Siapa yang mau belajar ilmu fikih, maka belajarlah kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i menulis lanjutan kalimatnya. Wa kaifa mislu dzalik fa inna Syafi'i tilmidul Malik. Bagaimana bisa jadi begitu padahal Syafi'i ini cuma muridnya Imam Malik. Beliau menulis seperti itu. Itulah penghormatan beliau kepada gurunya. Walaupun saya ini mengerti, paham tentang ilmu fikih, tapi sebenarnya saya cuma murid Imam Malik. Nah, gitulah kira-kira. Begitu memuliakan seorang murid kepada gurunya. Kemudian Imam Syafi'i dalam satu keterangan kalau beliau pergi sholat Jumat itu di jalan lama nyampenya. Kenapa? Apa yang ada di pikiran orang terlihat oleh beliau, kedengeran sama beliau. Saking karomahnya yang luar biasa. Imam Syafi'i. Jadi gak nyampe-nyampe ke masjid. Kenapa? Karena kedengeran itu sampai beliau, ya Allah jangan kayak gini. Saya minta ditutup aja ini supaya jangan ngelihat lagi pikiran-pikiran orang. Perasaan-perasaan orang, apa yang ada di pikiran orang. Jangan kelihatan lagi buat saya. Supaya jangan mengganggu orang lain. Dan juga barangkali jangan mengganggu beliau lah. Kira kurang lebih begitu. Karomah Imam Syafi'i yang luar biasa. Imam Syafi'i dalam satu keterangan lain beliau masih muda. Lalu dalam perjalanan perutnya luar biasa lapar. Yang kita lihat dengan kisah delima hanyut. Lalu beliau menemu delima yang lagi kanyut. Kanyut, bukan kanyut di sungai. Orang sini bilang kali, orang dekat saya bilang sungai, nahrun. Kemudian beliau makan itu buah delima itu dimakan. Setelah itu beliau teringat, ya Allah, ini delima siapa? Delima ini gak halal tapi udah saya makan. Luar biasa kan, beliau menjaganya. Satu buah delima aja yang udah kanyut. Sebenarnya kalau kanyut tuh udah milik siapa yang nemu lah. Kan gitu. Dalam beberapa keterangan kitab saya baca kalau misalnya buah pohon itu menjorok keluar, lah buahnya tumbuh itu untuk orang yang lewat. Nah, gitu juga. Tapi beliau gak mau. Nah, kemudian beliau carilah siapa yang punya ini. Akhirnya ketemu di hulu. Ternyata ada suatu kebun. Dan kebun itu milik seseorang. Beliau mengatakan, Pak, saya udah makan punya delima bapak yang udah kanyut, tolong halalkan supaya saya menjadi enak. Oh nggak bisa, dia bilangnya, nggak bisa. Kamu harus, saya mau menghalalkan tapi harus bekerja sama saya sekian tahun. Udah, beliau iyalah daripada saya susah, tapi nggak dibayar ya. Udahlah nggak apa-apa lah nggak dibayar juga. Yang penting halal. Udah selesai kerja beberapa tahun, beberapa bulan atau beberapa tahun. Pak, saya minta tolong dihalalkan. Oh nggak bisa, kamu harus menikah dengan anak saya. Anak saya itu matanya buta, kakinya lumpuh, harus menikah kamu sama dia. Aduh, gimana kalau nggak halal susah. Ya baiklah kalau gitu, yang penting buahnya itu halal, jangan masuk ke perut saya sesuatu yang haram. Beliau nggak mau jaga. Beliau suatu hari dalam kalimat lain, saya teruskan ini dulu. Setelah itu selesai dinikahkan, dia datanglah ke rumah yang ada di situ, pergi sana, itu istrimu ada di sana. Rumah bapak itu. Assalamualaikum, ternyata yang keluar seorang wanita yang mulia, nggak ada cacat, nggak ada buta. Ini bukan rumah yang dimaksud. Balik lagi ketanya, Pak, nggak ada yang buta tuh, yang cacat tuh nggak ada. Wanita itu baik-baik aja, sehat, malahan bagus. Itulah istrimu, dia bilangnya. Kenapa saya bilang buta? Karena matanya nggak pernah melihat maksiat. Saya kurung terus di rumah, saya ajarin sendiri. Kemudian tangannya nggak pernah ngambil barang-barang buntung karena nggak pernah ngambil barang maksiat. Kakinya buntung karena dia
nggak pernah jalan kemana-mana, maka disebut buntu. Akhirnya beliau menikah dan dengan dinikahkan dengan wanita itu, karena tadi udah dinikahkan dan udah jadi suaminya, udah jadi istri beliau. Kemudian lahirlah dari keturunan itu, tapi tidak dijelaskan di dalam kalimat cerita itu ya. Yang penting beliau menjaga tentang barang-barang yang halal masuk ke dalam perut beliau. Nah itu karena dalam beberapa pengalaman yang namanya barang haram itu, barang subhat, barang riba, kagak ada manfaatnya sama sekali. Dipakai makan kita jadi sakit, suatu saat kita sakit. Dipakai modal kita jadi bangkrut. Dipakai usaha, dipakai untuk hidup juga hidup nggak barokah. Barang haram, barang mubah. Barang haram, barang riba nggak ada gunanya sama sekali. Oke, kita pakai sekarang, wah gue kenyang-kenyang aja nih, nggak ada masalah nih. Ya belum, sekarang dampaknya nanti yang luar biasa. Dimakan kita, jadi anak keturunan kita jadi bandel. Itu saya dengar dari ulama besar kayak Haji Sukron Makmun, udah dari tahun 1980-an saya dengar. Kalau barang haram masuk ke tubuh kita, lalu jadi anak untuk kita, maka anaknya luar biasa bandelnya. Mungkin nyarang setan di situ. Karena apa? Karena banyak buat makan barang haram. Maka jauhi. Imam Syafi'i nggak mau seperti itu. Lalu beliau minta halalkan. Setelah itu, alhamdulillah berkah di balik itu, beliau mendapat kemuliaan. Lalu Imam Syafi'i dalam satu karangan mengadu kepada gurunya dalam kitab Ta'lim Muta'alim, sakautu ila waqi an su'ali hibdi farsadani ila tarkil ma'asi. Kita buka dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan apa? Sakautu ila waqi, saya mengadu, melaporkan kepada guru saya, an su'ali hibdi, tentang sulitnya saya menghafal. Ya Allah, susah amat kok menghafal. Nah, siapa yang mau menghafal susah? Ini dengerin apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Apa itu? Sakautu ila waqi, saya melapor kepada waqi, guru saya. Pak Arsana an su'ali hibdi, tentang sulitnya hafalan saya menghafal susah banget. Kayak kita juga kan gitu, menghafal susah banget. Nah, kenapa? Pak Arsadani bitarkil ma'asi. Beliau memerintahkan kepada saya untuk menjauhi maksiat. Bayangin orang kayak Imam Syafi'i aja yang menjaga barang halal, menjaga barang haram jangan sampai masuk tubuh beliau, yang begitu taat kepada Allah. Yang Imam Malik juga memuji Imam Syafi'i, beliau masih dikatakan untuk tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat, apalagi kita. Nah, yang paling penting yang mau sampaikan di dalam kalimat ini berkaitan dengan usaha kita dan juga doa kepada kita adalah, intinya adalah suatu hari Imam Syafi'i dengan gurunya ketika beliau selesai belajar perutnya lapar. Beliau berkata, kemudian beliau berdiskusi dengan gurunya, wahai guru, kurang lebihnya yang namanya rezeki itu kita mesti keluar nyari. Sedangkan gurunya tidak keluar juga nggak apa-apa, di rumah kita mohon kepada Allah. Insya Allah Allah kabulkan kalau memang rezeki nggak kemana. Kurang lebih begitulah, karena saya tidak membaca secara penuh kalimatnya. Udah lupa di mana bacaannya. Nah, kemudian kita buktikan, wahai guru, saya keluar untuk mari makan, engkau di sini berdoa. Baik, kurang lebih begitulah kira-kira. Nah, kita juga kan begitu. Ada yang bilang di rumah aja pemangku tangan, kalau Allah mau kasih ya dapat. Oh nggak bisa, rezeki harus dicari keluar. Walaupun zaman sekarang orang nggak perlu keluar rumah kan, keluar rumah sebagian di rumah aja. Banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan dengan online. Orang jualan online udah ratusan juta pendapatannya, masih sibuk aja. Nah, kemudian keluarlah beliau, ngapain? Mencari pekerjaan, membantu orang untuk mengangkat barang. Orang belanja di pasar mengangkut barang. Kemudian dikasihlah beliau beberapa kurma untuk upahnya. Lalu gurunya di rumah memohon kepada Allah. Kemudian supaya dapat rezeki. Lalu datanglah Imam Syafi'i. Wahai guru, ini saya keluar udah dapat rezeki. Mari kita makan. Benarkan apa yang saya bilang, bahwa saya harus keluar mencari rezeki baru dapat. Lalu gurunya bilang, lah saya juga dapat. Apa itu? Ketika saya berdoa kepada Allah, engkau datang nganterin rezeki buat saya. Begitulah. Jadi simpulannya kita kerjain dua-duanya. Jangan cuma satu aja. Kita berdoa kepada Allah. Jangan itu juga boleh. Kemudian kita keluar aja tanpa mengingat berdoa kepada Allah, itu jangan seperti itu. Orang banyak kok yang nggak peduli itu, nggak pernah baca salawat seperti itu, duitnya banyak. Bukan seperti itu nyatong. Yang namanya membaca salawat kepada Allah, kita mohon kepada Allah supaya doa kita dikabulkan. Kalau doa tidak dibacakan salawat, maka doa itu tidak akan naik ke hadirat Allah. Maka perlu dan wajib membacakan salawat setiap doa kita.
Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Pada saat itu setelah kita berdoa, membaca sholawat kepada Rasulullah, baru kita berusaha. Kecil-kecil saya diajarkan sama orang tua bangun subuh-subuh jam 4:30, jam 4 udah bangun, jam 4 kurang udah bangun. Atau saya masih kecil-kecil SMA, saya remaja lah, itu jam 4 lewat sedikit udah subuh. Bangun, semuanya bangun. Bapak bilang bangun. Jangan ada yang tidur lagi. Tadi malam lu pada kemana? Bangun. Ini udah bukan waktu tidur. Sembahyang subuh sekarang. Setelah sembahyang subuh bangun. Habis sembahyang subuh bukan tidur. Kemana? Ke pasar. Itu udah disediain sama orang tua, toko-toko, warung-warung, toko-toko disediain. Yang bagian jualan sayur mayur, jualan di sana. Udah disediain. Sama orang tua. Yang bagian barang pecah belah seperti saya nih. Jualan. Jangan buka warung pagi-pagi. Karena berkah adanya pagi-pagi. Selalu bapak saya berkata apa? Amal kaslanu pahuwa mayitun. Kata beliau. Apa itu? Orang malas seperti bangkai. Nggak ada gunanya. Ayo bangun setelah sholat subuh. Berangkat ke pasar. Sholat subuh berangkat ke pasar. Ngapain? Nyari usaha. Beberapa tahun itu diamalkan, dikerjakan begitu aja. Alhamdulillah kehidupan berkah. Orang tua bisa pergi haji, malah sampai hari ini ketika saya merantau, itu saudara-saudara udah pada berkah hidupnya. Rumah kontrakannya berderet di mana-mana. Anaknya pada kaya-kaya. Kenapa? Mengamalkan dua, sayap kanan dan sayap kiri, berdoa. Mereka itu saya perhatiin, mereka itu luar biasa jikirannya, luar biasa doanya, luar biasa amalannya banyaknya. Amalan ini, amalan itu, dan luar biasa usahanya. Ada yang jualan macam-macam lah itu. Mondar mandir itu barang diangkutin untuk jualan. Pagi-pagi udah jualan. Bahkan saya lihat istri-istrinya itu sambil gendong bayi ke pasar. Gendong bayi, ditaruh bayi, diayun di pasar, tuh di tokonya, tuh di kiosnya. Lalu dia jualan. Sampai kayak gitunya usaha. Dan berdoanya jangan tanya. Luar biasa. Gurunya juga banyak. Nah, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Minta petunjuk dari guru gimana caranya. Supaya saya bisa dekat dengan Allah. Supaya minta Allah membukakan pintu rezeki. Kita meminta kepada Allah. Allah membukakan pintu rezeki. Ya Allah, besok pagi saya mau jualan. Udah siap barang dagangan, udah ada semua. Jangan sampai dagangan saya sepi. Banyak yang beli. Tolong mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Wahhab, ya Fatah, ya Rojak. Ya Allah, ya Wahhab, ya Fatah, ya Rojak. Itu Maha pembuka rezeki. Lalu membaca surat Al-Waqiah. Lalu bersolawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah kehidupannya makmur sampai saat ini. Makanya dua-duanya kita amalkan. Imam Syafi'i mengerjakan itu, gurunya mengerjakan itu. Datang orang, jangan minta urusan dunia kakak. Dengan baca salawat, lalu peyang lah. Kerjain dua-duanya. Kita ikuti Imam Syafi'i, kita ikuti Rasulullah. Kan ulama-ulama Imam Syafi'i, ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi mengajarkan, kan kita juga nggak tahu apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kenapa? Beliau udah hidup udah lama. Lalu di abad-abad pertengahan, ulama-ulama mencatat, menulis. Kita tahu buku-buku hadis, kita tahu buku-buku sejarah. Dari mana sih kalau bukan dari ulama? Ulama dari gurunya, sampai tabi'in, sampai Rasulullah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah. Beliau itu ngerjain urusan dunia dan urusan akhirat. Walaupun beliau berkata, antum a'lamu fi umuridin yakum. Kamu, Anda semuanya, tuan-tuan semua, lebih mengerti urusan dunia daripada saya. Kenapa waktu itu? Tentang peristiwa penyerbukan korma. Insya Allah nanti kita bahas di kalimat selanjutnya. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, mungkin suara saya ini akan terdengar setelah bulan Ramadan. Karena banyak sekali ini video-video yang yang udah direkam untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kerjakan urusan dunia, kita kerjakan urusan akhirat. Jangan lupa dalam kitab Ta'lim disebutkan berapa banyak kam min umuri dunia yang udu bi suratil akhirah wa kam min suratil akhirah yang udu bi suratil dunia bisu iniyatihi. Berapa banyak urusan dunia jadi urusan akhirat. Berapa banyak urusan akhirat jadi urusan dunia. Kenapa? Bisu iniyatihi, karena niatnya jelek. Mau baca, mau ke masjid nih supaya dibilang orang alim, padahal urusan akhirat, tapi jadi urusan dunia. Bisu iniyatihi, karena jeleknya niat. Mau jualan di pasar, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Mudah-mudahan dengan ini bisa keluarga bisa makan, bisa belanja dengan baik. Jangan sampai terlunta-lunta, jangan sampai meminta-minta, memalukan kaum muslimin. Malah jadi urusan dia jualan, jadi urusan akhirat. Kenapa? Bihusni niatihi, karena bagus niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.